Ya, kita jumpa lagi dalam keseruan. Yuk ngobrol. Bincang kita sebelumnya itu mengatasi perbedaan. Jadi kita sudah mulai memahami perbedaan pasangan kita. Jadi saudara-saudara sudah punya PR kan yang dikerjakan. Ada beberapa pertanyaan yang saudara sudah kerjakan. Jadi itu akan menolong kita bahwa ternyata meskipun persamaannya banyak, ternyata konflik tetap ada. Dan yang persamaannya sedikit, lebih banyak konfliknya kan gitu saudara-saudara. Nah, poinnya adalah kita saling mengenali pasangan kita. Jadi dari bagian yang pertama mengatasi perbedaan itu semakin saudara mengenali perbedaan pasangan, semakin kita mengasihi mereka. Katakan yes. 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 Nah, tamu yang sama yaitu Bapak Ibu Sandro di sudut hitam dan Bapak Ibu Edi di sudut merah. Iya, kayak masuk angin saudara-saudara, merah hitam. Iya. Haleluya. Malam hari ini, saat ini bagian yang kedua, part yang kedua ini kita akan bersama-sama mengangkat satu topik, bertengkar yang Alkitabiah. Jadi pasangan Kristen boleh bertengkar, tetapi yang harus sesuai dengan Alkitab. Malam hari ini kita mau ngobrol sama kedua pasangan ini, juga sebenarnya 3 pasangan sih, kami juga pasangan. Ya ini gandengan saya saudara-saudara, ini istri saya. Ya. Jadi kita akan ngobrol bersama bahwa ternyata dari perbedaan yang dibiarkan dan itu menjadi konflik, dan konflik yang tidak terselesaikan, dipendem, itu bisa menjadi konflik yang tajam dan pertengkaran yang tajam. Jadi di bagian akhir saudara ingat, saudara Sandro itu cerita bahwa istri itu punya data yang kuat untuk dia simpen, dia ingat suatu kali kalau tengkar, bongkar kabeh. Haleluya. Pelurunya banyak. Istri juga sama. Iya. Saudara-saudara, tak tanya lagi ya sama mereka, siapa tahu mereka jawabannya berubah. Udah nikah berapa tahun? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Coba jawab yang kompak kayak tadi. Berapa tahun nikahnya? 12 tahun. 12 tahun. Anak sudah berapa? 2. Yang gede umur berapa? 11. Kayaknya Bu terus yang jawab. Icel umur berapa Pak? Icel? 6. Renen umur berapa ya Renen? 3,5. 3,5. Yakin kan sama kan? Kayaknya nggak yakin ya dengan umurnya 2,5. anak ini. 2,5 tuh. Nah, toh? Ketahuan. 2,5. Nah saudara-saudara, jadi banyak pasangan itu kalau menghadapi konflik itu nggak berujung solusi. Jadi kalau bertengkar nggak ada solusi, nggak ada happy endingnya. Jadi malah jadi sad ending, malah jadi kayak sinetron yang di TV itu azab. Tersanjung, berseri-seri, saudara-saudara, gak ada solusi sama sekali. Jadi akhirnya hubungan makin renggang, makin jauh, komunikasi makin buruk, ngomongnya udah mulai banyak kasarnya, banyak diemnya. Kalau perlu kalau ngomong pakai WhatsApp, itu tanda-tanda komunikasi yang mulai buruk. Banyak diem juga itu bahaya. Nah, saudara-saudara, ada penelitian, kalau pasangan muda menikah itu konflik itu rendah. Tapi begitu setelah 5-10 tahun konflik meninggi. Tapi perhatikan, 10-15 konflik berkurang, tapi kebahagiaan berkurang. Loh. Jadi belum tentu tidak ada konflik itu artinya bahagia. Ternyata konflik itu justru bisa bikin kita makin bahagia. Haleluya. Sekarang saya mau tanya ke dua pasangan ini. Kalau bertengkar ada solusinya enggak? Silakan Saudara Sandro. Ada solusinya? Ada. Dari 10 pertengkaran yang ada solusinya ada berapa? Kita berantemnya kadang berantem hal kecil. Jadi bingung. Jadi berantemnya gini sih, skalanya
Misalkan 10 pertengkaran yang ada solusinya itu 1, 2, 3, berapa itu? 7. 7. 7. Nita gimana? Yang ada solusinya menurutmu berapa Nita? 4. 4. Ya ternyata ada yang beda ya saudara-saudara ya. Nah ini sudah Pak Edi dan Ibu Uut. Saya tanya 10 pertengkaran yang ada solusinya berapa? 1. Bapak Edi? Kayaknya enggak sama. Aku mau jawab piro ya? Ayo berapa? Jujur ya saudara-saudara ya, jujur. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Silakan. 1, 2, 3 atau tidak ada? 1-2 lah. 1, 2, oke. Kalau kita yang Skornya 10. Skornya 10 karena kita jago dalam bertengkar. Tanya anak kita kalau kita bertengkar kayak apa, mereka nggak ngerti pasti. Mau tahu tipsnya, saudara-saudara. Kita lanjut nih. Jadi ternyata jawaban dari Bapak Sadro, Ibu Dita beda skornya. Begitu Ibu jawab 1, Bapak Edi bingung mau jawab berapa ya. Sebenarnya dia kayaknya mau jawab, aku sebenarnya harusnya jawab 8, tapi kok bojoku sih jitok lebih. Aduh, jadi saudara-saudara ini skor-skor ini menunjukkan betapa sebenarnya kita itu sering mengabaikan bahwa bertengkar yang baik itu perlu. Bertengkar baik itu perlu karena yang bertengkar yang baik yang menurut Alkitab itu gini. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-23 dikatakan hindarilah soal yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak. Karena hal itu membuka pintu pertengkaran lain. Jadi ternyata kita itu sering bahasnya hal-hal yang enggak penting. Yang enggak penting. Tadi Bapak Sadro bilang kita kadang-kadang bertengkarnya karena hal-hal yang enggak hal kecil. Tapi justru buat istri bisa jadi besar banget. Tadi teman-teman ini sudah ngisi kuesioner. Pertanyaan dari part pertama. Jadi ini dari Bapak Sadro. Kalau marahin anak sampai nangis. Ini ngomongin soal istri, pasangan. Terus Nita kamu gini, ngomel, kena kecapean dan minta dibantu. Terus ini tidak memperhatikan dan mendengarkan, ini siapa? Soal siapa? Oh, Edi yang komplain soal? Oh, Uut yang komplain. Ngomong dengan nada tinggi. Tolong nada yang tinggi. Duh. Ngegas. Kita mulai dari pasangan pertama di sebelah saya. Jadi ternyata ada yang menjadi ganjalan karena ini di urutan yang paling tinggi. Kalau marahin anak sampai nangis. Jadi perbedaan pola asuh ternyata, cara mengasuh anak itu bisa jadi faktor penyulut pertengkaran. Coba yang ceritakan bagaimana kita mengasuh anak-anak. Kalau kami mengasuh anak-anak kami itu mereka itu hampir nggak pernah tahu kalau kami itu bertengkar. Coba tanya anak-anak kami, apalagi anak kami yang besar Joy, itu ketika saya tanya, pernah enggak kamu tahu mama tengkar sama papa? Kapan? Pasti jawabnya seperti itu. Jujur kami kalau bertengkar, kami masuk kamar dan kebetulan kami satu ruangan dengan anak kami ya. Anak kami 2 orang itu masih tidur satu kamar dengan kami, tapi dengan kamar yang disekat gitu. Jadi kami kalau bertengkar, itu kami dalam keadaan akan tidur dan berpelukan, tengkarnya gini, kowe tadi bikin marah aku. Terus jawab lagi gimana ya? Sing mending. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak kami hampir enggak pernah tahu kami bertengkarnya kapan dan seperti apa. Terus orang tua juga enggak pernah
nggak pernah lihat kami bertengkar. Jadi di sini pelajaran yang penting untuk orang tua, jangan sampai kita sebagai orang tua itu bertengkar di depan anak-anak kita. Karena mengapa? Kasihan sekali mentalnya anak-anak kita kalau tahu kita bertengkar di depan mereka ya. Aduh kok papa mamaku seperti itu, ibu bapakku kok seperti itu, tengkar terus aku piye, jadi seperti itu. Itu pelajaran yang sangat penting. Jadi gini, saudara-saudara yang menyaksikan juga tayangan ini juga, kita perlu tahu benar bahwa bertengkar itu ada judulnya loh. Ada judulnya. Kenapa kita bertengkar kadang-kadang nggak ada ujungnya? Karena nggak ada judulnya. Jadi perlu diingat, pertengkaran itu harus ada judulnya. Judulnya adalah kita bertengkar tentang masakan yang kurang asin. Oh nggak enak. Jadi yang dibahas itu aja, nggak perlu. Jangan rentetan. Nggak perlu sampai ngomong masakanmu nggak koyok mamaku. Itu kan soal yang dicari-cari, itu soal yang bodoh, bener nggak? Nita pernah digitukan nggak? Kalau untuk masalah masakan, suamiku selalu bilang enak sih. Nah, itu jujur apa nggak jujur? Bingung tadi, saudara-saudara bingung jawabnya. Gimana? Orang dia pernah ngomel. Uh. Kalau nganu masuk dewe wes, nggak usah nganu kata-kata. Di part 1 saudara lihat. Ya, jadi ternyata jawab jujur salah, jawab jujur ngapus. Jadi masalah. Kalau saudara Uut ini suami tidak memperhatikan dan kurang mendengarkan, tak tulis kurang ya, kurang mendengarkan itu contohnya gimana sih? Misalnya kalau wanita kan cenderung pengen didengar, maksudnya kalau kita lagi ngobrol tuh kita pengen lawan bicara kita tuh ngeliat kita, mata kita itu wujud dari dia memperhatikan. Nah kayak istri saya. Ya. Rata kayak gitu. Nah tapi seringkali kalau Mas Edi ini sibuk dengan sambil kayak Ern juga, maksudnya sambil lihat HP, nggak mendengarkan 1-2 kali. Kamu tahu nggak aku ngomong apa barusan? Langsung nada tinggi gitu kan, baru iya tahu apa, gitu. Langsung tiba-tiba lemot, tiba-tiba lemot. Nah, kalau Mas Edi digitukan, kira-kira bisa nerima enggak? Perasaan biasanya saya selalu memperhatikan ya. Hal-hal kecil begitu itu pakai perasaan. Hal-hal kecil begitu biasanya tidak tersadari memang. Tidak tersadari. Ya, tidak tersadari. Tapi ternyata disadar-sadarkan susah juga ya. Laki-laki memang seperti itu. Jadi kita harus berusaha tiap kali ada konflik itu harus ada solusi. Kami belajar untuk setiap konflik diselesaikan dalam 1 hari. Jadi bukan hari berikutnya. Nggak ada ceritanya. Jadi kalau seandainya kami harus sedikit berargumen, itu kami kadang-kadang dari jam 11 malam mulai tidur ya, kadang-kadang sampai menjelang pagi baru selesai. Tapi kami selesaikan karena supaya apa? Nggak ada memori tentang kekurangan kejelekan pasangan saya. Yang ada adalah dia sangat baik buat saya. Jadi kasusnya juga ditutup saat itu juga ya. Case close. Bagaimana dengan teman-teman? Case close hari itu juga atau masih bersambung? Dan nggak bakal diungkit-ungkit lagi gitu. Gimana? Tadi kayaknya soal data yang diingat itu berarti kan banyak ya. Gimana itu? Itu kalau berantemnya dulu sih, waktu awal-awal baru menikah dulu. Oh, tapi sekarang udah enggak? Enggak. Kita udah nggak pernah berantem dulu yang sampai konflik. Dulu kan memang ada suatu hal yang memang kita selalu berantem, yang banyak faktor lah dulu, faktor ya banyak, kita faktor keluarga itu yang sampai kita harus berantem dan sebagainya. Dari kesalahan saya juga. Ya memang sebenarnya kesalahan yang kita perbuat sih ya. Kayak gitu sih. Kalau untuk closing ini kita tiap hari closing sih 24 jam sih, maksimal 24 jam itu, nggak pernah lebih dari 24 jam. Paling berantemnya malam, kadang berantemnya tengah malam yaudah kita tidur wes. Tapi pagi-pagi langsung, saya kan udah ciri-ciri saya tuh kalau emosi saya nggak bisa lama, lewat
lewat berapa jam itu langsung enak badan saya. Udah saya rasa cukuplah emosi saya. Udah bingung saya langsung mami. Gitu. Hati-hati, sambil- hati-hati, sambil ibu-ibu, hati-hati. Kalau ada kata-kata seperti itu, hati-hati. Dia sambil masak, kadang sambil masakan buat anak saya. Dia sih saya tuh punya istri itu yang sangat perhatian sama anak, itu istri saya nih. Oh. Saya sangat bangga punya istri yang dia ini. Tapi tunggu dulu. Ada. Oh iya. Tunggu dulu. Kalau kalian bertengkar, anak-anak lihat enggak? Lihat. Sempat kalau di mobil sih kadang saya kadang lost, saya kadang emosi. Lossnya seperti apa? Ya marah dengan nada tinggi sih. Nada tinggi dengan nada kasar dan kata-kata yang enggak pantas? Pernah kayak gitu. Coba Mas Edi dan Mbak, katanya tadi Mas Edi itu penyabar. Itu dasar Dharma Pramuka kan kayak gitu. coba Mbak Uut kalau bertengkar dengan Mbak Edi, anak-anak lihat enggak? Kayak Ero dan Ical itu lihat enggak? Lihat dong. Lihat. Jadi ternyata saudara kalau bertengkar cari lokasi yang baik ya. Jangan sampai anak-anak lihat, karena gini, syaraf menurut penelitian syaraf di otak anak-anak, neuron itu akan terputus satu persatu begitu dia mendengar orang tuanya berkonflik, dimarahi, konflik itu membuat dia neuronnya itu terputus. Jadi maka nggak heran kalau anak yang sering dimarahi itu jadi rada lemot. Jadi kalau saudara mungkin hari-hari ini lemot mungkin iya, who knows, saudara, itu masa lalu orang tua. Saudara, gini, ada hal yang menarik nih. Kalau bertengkar itu yang sering kali saya ya, mungkin bukan teman-teman, yang sering kali saya alami itu kalau istri saya ngomong, istri saya itu kan orangnya tegas, tes gitu ya, dia tes gitu nih ngomong gitu loh, gitu, greng gitu loh ya. Nah, saya sebagai laki-laki itu merasa direndahkan. Jadi ketika itu terjadi, dia ngomong banyak panjang lebar, kadang-kadang enggak saya dengerin. Karena yang saya ingat itu kata pertama, kamu nggak dengerin. Jadi begitu kamu nggak dengerin, kata-kata selanjutnya saya nggak mau dengerin. Teman-teman pernah ngalami kayak gitu nggak yang bapak-bapak? Coba Mas Edi. Kalau kami sih, nyonya aku ini kalau marah itu biasanya ndak ini. Nggak basa-basi? Iya, ndak basa-basi, terus kemudian susah untuk diajak komunikasi. Diselesaikan pada saat itu susah. Baru pada mungkin hari kedua atau hari ketiga itu biasanya baru bisa diajak komunikasi. Oh, berarti agak lama? Agak lama. Oh. Baru emosinya sudah mereda, baru kita bisa berkomunikasi. Kira-kira emosinya reda karena apa? Gara-gara apa? Setelah 2-3 hari atau karena apa? Voucher belanja kah atau? Biasanya saya ini belikan kesukaan. Oh. Kuaci. Iya Pak. Kuaci yang itu. Ya, Oh. Jadi ternyata rahasianya itu. Harusnya kan laki-laki yang itu rahasianya, diisi perutnya jadi itu. Kalau Nita caranya ngajak suami ngobrol tuh gimana? Dia kan pernah bilang kalau misalnya lagi tengkar, dia inginnya komunikasi itu waktu mau tidur. Oh, sudah sepakat. Wow, iya, luar biasa. Seperti itu. Tapi kadang ada rasa apa ya? Kayak waktu ada permasalahan, misalnya hari itu ya aku langsung ngomong apa yang aku nggak suka, langsung aku ngomong. Gitu. Dan suami nggak suka seperti itu. Sedangkan saya kan orangnya maunya langsung to the point. Misalnya dia mau bilang apa gitu, saya nggak terima ya langsung seketika itu aku bilang. Jadi ternyata ada hal-hal yang kita sangat nyaman. Contohnya itu tadi Dita kan senangnya to the point, tapi buat suami kan jadi nggak nyaman. Masalahnya kita mau merubah nggak? Karena tujuan menikah itu kan bahagia, bukan tambah soro kan? Tujuannya kan bahagia. Caranya ya kita harus rela merubah gaya. Saya belajar dari istri saya, karena supaya istri saya nggak ngegas, ya saya membuka diri dulu, sing endi gitu loh. Tunjukkan salahnya yang mana,
tak dengerin. Dari saya mendengarkan, istri saya menghargai. Gitu ya, Yang ya? Ya, betul. Jadi Iya. nggak sama-sama ngegas gitu. Jadi ada langsung yang mana toh, yang mana gitu. Terus akhirnya kami bisa ngobrol dengan baik-baik untuk menyelesaikan saat itu juga. Karena gini, pertengkaran yang baik, yang alkitabiah itu harus memenuhi satu unsur dulu, yang namanya kasih. Jadi bertengkarlah dengan kasih. Coba kan cara perempuan dan wanita menunjukkan kasih kepada pasangan itu kan beda. Kebutuhannya laki-laki itu dihargai, dianggap sebagai pria, dihargai kedudukannya, enggak dipermalukan. Nah kebutuhannya wanita ya sama jawabannya dari Ibu Uut, yaitu didengarkan, dikasihi. Caranya suami mengasihi istri itu didengerin ya Pak, dengerin Pak. Bapak-bapak yang dengerin saat ini juga dengerin ya Pak, itu caramu mengasihi istri-istrimu. Benar nggak Ibu Nita? Benar. Kak Ermit, Iya. begini, istri saya pernah nyampaikan begini, aku tuh kok gak pernah merasakan deg-degan pada waktu seperti kita pacaran dulu ya gitu. Oh, rasanya itu hilang gitu. Rasanya kok seperti hilang ya, kok gak seru seperti pacaran gitu. Pernah nggak mengalami seperti itu atau mungkin ada solusi untuk itu bagaimana? Apakah bentuk rasa cintanya sudah hilang atau bagaimana ini? Gitu. Wah, Puji Tuhan, Puji Tuhan. sampai sekarang ini kita tetap dikduk seperti itu. Karena prinsip kami itu, Ya, prinsip saya pribadi dan prinsip istri saya itu berpacaran setelah menikah, bukan berpacaran sebelum menikah. Jadi kami menikmati pacaran setelah menikah. Jadi ya itu dari konflik-konflik itu makin asik, oh jadi seru. Soal ini kita akan keep ya, nanti lanjut. Nah sekarang gini, untuk nanti biar seru. Gini, buat wanita itu kuncinya didengerin. Boleh tahu enggak usaha pria-pria yang di sini untuk mengupgrade telinganya itu apa? Coba Pak Sandro. Ya, menahan ego. Menahan ego. Contohnya kalau bertengkar itu belajar untuk diem gitu ya. Iya. Jadi nunggu istri ngomong gitu. Kadang ini ya kebablasan misalnya gini. Saya dengerin musik kencangin mobil. Volume kencangin. Ngomong nggak, kamu ngomong aja, aku nggak bakal dengerin gitu. Saya langsung rasa, ih, kok kalau dibalikin ke saya sendiri nggak bagus gitu. Makanya langsung saya sadar, ya udahlah, kamu ngomel walaupun didengerin di telinga saya nggak enak, tetap saya dengerin gitu. Walaupun saya kesel itu. Kadang juga saya kadang nimpalin, kadang saya masih belum bisa dewasa untuk mendengarkan benar-benar penuh dengar. Tapi saya belajar mendengarkan gitu. Walaupun sedikit saya dengar, saya timbalin gitu. Tapi saya mau suatu saat sampai benar-benar dia sampai capek ngomong selesai baru saya mau ngomong. Skornya boleh tahu berapa Dita dari skill mendengarkannya suami? 1 sampai 10 berapa? 5. 5. Oke. Kalau menurut Sandro sendiri, skill istri untuk menghormatimu 1 sampai 10 berapa? 10. 10. Haleluya. Ya. Oh, 10. Istri saya adalah istri yang terbaik. Wah. Wanita terbaik ini. Serius. Nah, bagaimana dengan pasangan Bapak Edi dan Ibu Ut? Skornya suami untuk mendengarkan berapa? Dua. 2? Wah, 2. Kita berhenti dulu untuk jawabannya Pak Edi. Kita break dulu. Kita lanjutkan ke selanjutnya setelah yang lewat satu ini. Yuk. Nah, sekarang jawabannya dari Saudara Edi. Skornya berapa coba? Skornya berapa? Skor apa nih? Yang tadi berapa tadi? Oh, Skor 2 tadi. mendengarkan. 2. Wow. Istri menjawab berapa istri tadi skornya? 2.
dua, Ya, dua, dua. Kayak iklan ya, kayak iklan. Aduh. Kok syok saya ya? Kompakan sesuai bajunya. Iya, iya, iya. Jadi saudara Edi berharapnya dapat skor berapa? Berharapnya tinggi sebenarnya saya. Karena begini, beberapa hari lalu ini kami sempat bertengkar. Bertengkar dan kemudian kebetulan kami menyelesaikan pada waktu kami tidur. Kemarin itu kami memilih pada waktu kami tidur. Nah, entah diperhatikan atau tidak, dalam beberapa waktu ini saya selalu mencoba untuk memberikan kesempatan untuk istri saya menjelaskan apa yang terjadi dengan kamu, Cai, kenapa kamu seperti ini, dan kami tak kupas terus, maksudnya terus tak berikan ruang untuk menjelaskan begitu. Nah, terus seperti itu sampai di titik sudah oke, sudah semuanya, baru saya mengutarakan maksud saya begitu. Tapi caranya Mas Edi menyampaikan itu cocok nggak di hatinya Mbak Ut? Sebenarnya lebih saya maksudkan itu kurang mendengarkan tuh bukan pada waktu bertengkar. Kalau misalnya kita lagi bertengkar, saya emosi sudah turun, misalnya pagi misalnya marahan gitu ya, nanti malam mau menjelang tidur itu biasanya kan sudah calm down gitu, baru kita bisa ngobrol kayak gitu, yang seperti diceritakan Mas Edi barusan. Cuman maksud saya yang kurang mendengarkan itu pada waktu saya lagi pengen cerita sesuatu. Kayak gitu loh, maksudnya dia asik dengan kesenangannya sendiri, nggak fokus ke saya. Jadi saya pernah mendengarkan satu seminar yang disampaikan oleh Bapak Jarod Wijanarko, gini saudara-saudara. Jadi istri itu kalau cerita sesuatu itu bukan minta solusi, enggak. Yang dia mau adalah suaminya dengerin. Kamu nggak usah jawab, kamu nggak usah ngasih komentar, dengerin, itu buat istri itu sudah a gift. Karena dia pengennya didengerin gitu ya, yang Betul. pengennya didengerin. Jadi ya sudah mulai ketemu ya titik temu dari pasangan Mas Edi dan Mbak U. Jadi ternyata yang masih diharapkan dan yang kenyataannya sedikit meleset. Jadi ternyata Mas Edi kurang mendengarkannya bukan waktu bertengkar, betul ya Mbak U, tapi waktu dia mau cerita sesuatu, dengerin. Karena perempuan itu sukanya itu suka cerita. Jadi apalagi kalau sudah punya suami itu pasti dia yang dia alami apa kejadian apa pasti pengennya cerita sama suami. Betul. Jadi gini, seringkali tuh kayak sirik sama teman-teman cowoknya, teman-teman komunitas mancingnya. Ada teman-teman komunitas mancingnya. Kata mancing kan bisa nih. 5 tahun nih bisa. Kalau cerita tuh bisa enak gitu, dia bisa fokus dengerin. Nah, Tapi kalau pas giliran saya pengen cerita sesuatu gitu ya, kayak alah nggak menarik ceritamu kayak gitu loh. Kayak gitu itu yang membuat jadinya kan ya wes lah males nah gitu. contohnya kayak gini ya, misalnya kita habis belanja di pasar gitu ya, ada kejadian mungkin bakul sayur tadi itu mengalami apa, kita cerita gitu. Nah pulang pasar itu pasti saya cerita sama suami, yang tahu enggak tadi itu bakul di pasar itu kayak gini. Nah itu istri itu pengen meluapkan ceritanya tuh istilahnya pamer gitu loh, pamer sama suami, tadi di pasar ada kejadian gini loh gitu. Tapi untungnya itu suami saya tuh mendengarkan gitu. Piye. Skor saya sekarang berapa ya? 10. Nah 10, tadinya jelek banget. Saya mengakui bahwa saya beberapa waktu yang lalu sangat jelek dalam hal mendengarkan, sangat jelek. Jadi tapi kan diperbaiki, bener gak teman-teman? Nita nih, saya mau tanya sama Nita, pernah nggak ketika kalian bertengkar itu melibatkan orang yang ketiga? Contoh lagi seru-serunya bertengkar, nggak ada solusi, ya toh nggak ketemu solusi, Nita curhat sama ibu dan ibu ikut-ikut nimbrung, pernah nggak? Kalau sama ibu sih sampai sekarang ini belum pernah, tapi sama orang terdekat seperti teman itu yang selalu. Terus teman ikut nimbrung dalam pertengkaran kalian enggak? Enggak, mereka cuma ngasih saran yang terbaik. Oh, Nita cuma minta saran. Iya. Kalau pasangan Mas Edi? Kalau untuk orang tua tidak. Tapi Tidak. Kami punya kakak rohani. Nah begitu. Nah kami memang minta
ini apa namanya, kalau orang tua itu biasanya jaraknya terlalu jauh begitu. Mungkin ada beberapa jaraknya terlalu jauh. Kalau dekat berarti mungkin cerita gitu. bukan jarak ini apa namanya, secara umur juga pasti hanya yang kulit besarnya saja. Kalau mungkin yang detail itu tidak sampai masuk ke dalam. Nah, ada kakak rohani begitu, ini yang kami sharing begitu. Misalnya terjadi seperti ini, bagaimana, masukan saja. Nah, tetapi tidak sampai yang menyelesaikan masalah. Kalau yang menyelesaikan masalah tetap kami berdua begitu. Cerita saudara-saudara, saya dibesarkan dari keluarga yang penuh dengan konflik saudara-saudara. Jadi ada beberapa keluarga yang tinggal bareng bersama dengan saya, kakek nenek dan saudara-saudara yang lain. Jadi kalau tengkar itu langsung split jadi 2 kubu. Jadi ikut-ikutan nimbrung dan saya menyaksikan itu, wah kacau. Jadi jangan pernah melibatkan orang tua, anak, apalagi anak dicurhati soal kekurangan papamu iku lho. Wah, tukang ngamuk. Jadi jangan sampai melibatkan anak. Jadi ini kan topiknya yang bertengkar kan cuma kita berdua. Ya. Jadi tidak ada orang ketiga, benar gak? Teman-teman yang menyaksikan secara live juga saudara belajar bahwa tidak ada orang ketiga lagi. Kalau misalkan minta nasihat pun kita tidak boleh sampai cerita yang mempermalukan pasangan. Tidak boleh merendahkan. Tidak boleh merendahkan. Ingat, hargai. Cara kita menunjukkan kasih itu menghargai. Jangan pernah mempermalukan. Yuk kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalimat apa saja yang tidak disukai ketika bertengkar? Saudara-saudara yang sudah menyiapkan pertanyaan sudah langsung kirim pertanyaan saudara. Nanti kita akan sampaikan kepada tamu kita untuk bisa dijawab. Saya ulangi, kalimat apa saja yang tidak disukai ketika bertengkar? Silakan yang mau jawab. Kalimat apa? Bodoh. Bodoh. Bodoh itu diucapkan oleh istri? Saya kadang. Oh, begitu. Contohnya gimana, Cibet? Contohnya kalau pas marah ngomong gimana? Ya kalau ngomong istri saya tuh dia tuh orang ini ya, saya flash apa ya, selama saya kenal sama cewek ya, ini baru satu-satunya cewek yang nggak pernah ngomong kotor, ngomong kasar. Ini bukan saya memuji ya, tapi ya itu namanya pujian, bro. bukan memuji ya, ini menyanjung. Dia tuh satu-satunya cewek yang pernah saya kenal yang nggak pernah ngomong kasar sama orang cowok, dan ngomongnya pun santun sama orang, walaupun kelihatannya santunnya gini ya, bukan, kadang orang itu berpura-pura biar kelihatan lebih gaul, lebih berintelek, jadi ngomong ke Jakarta-Jakartaan, ke kota-kotaan. Kalau istri saya walaupun sebenarnya pengalamannya lebih banyakkan dia daripada saya untuk hal-hal kayak gitu ya, tapi dia tuh lebih rendah hati daripada saya gitu loh. Saya tuh orangnya lebih nggak mau dilihat lemah, nggak mau dilihat nggak gaul, ingin dilihat orang itu wow gitu loh. Sedangkan istri saya orangnya biasa, justru yang banyak ngomong ke saya, ngerem gitu loh. Kamu nggak boleh gini, kamu tuh bukan orang kita hidup tuh seperti gini aja gitu loh. Inilah istri saya itu yang selalu kayak gitu ke saya gitu loh. Dan dia tuh nggak, tapi makanya dari situ dia tuh nggak suka kalau saya ngomong bodoh. Misalkan saya merendahkan dia, misalkan ngomong hal-hal yang kasar, tapi waktu pernah kita bertengkar tuh sampai ngomong saya kasar, sampai ngomong ada kebun binatangnya keluar, misalnya gitu kan, kebun binatang saya keluar, dia pun pernah kepancing gitu, tapi cuma sekali. Kalau saya berulang kali ngomong ya, nyebut binatang ini, nyebut binatang itu, nyebut binatang itu sampai lengkap tuh kebun binatang. Kalau dia nggak cuma satu kata kotor, ternyata waktu itu nggak saat bersamaan loh ya. Cuma saya ngomong mungkin katakan ini, ngomong kasar gini, dia ngomong ya kamu yang kayak gitu, nah gitu. Tapi suatu saat di waktu berbeda, saya menahan, aku nggak boleh ngomong kotor. Taunya dia ngomong kotor, rasanya nggak enak gitu loh. Itu hasil download dari suami. Nah, saya mikir gini,
saya mikir gini, ternyata nggak enak kalau kita memberi, kalau kita istilah gini, kalau kamu nggak mau dicubit jangan nyubit orang gitu loh, istilah gitu. Kalau kamu pengen istrimu nggak mau berkata seperti itu, kamu jangan memberikan contohnya seperti itu, karena di copy paste. Tapi kan kadang kita membenarkan diri, lu kamu itu harusnya nggak boleh ngikutin kata yang kotor-kotor, kamu juga ini. Lah aku yang diikutin suami kata dia gitu. Oh iya bener juga sih. Dibalik. Suami kan teladan gitu loh. Coba dari pasangan Bapak Edi, kata yang paling bikin nek, pengen banting piring apa-apa ya. Kan skornya 2 tadi ya. Ya, silakan. Saya nggak suka kalau dibilang mesti gitu. Selalu. Mesti itu artinya selalu. Kamu tuh selalu begitu ya. Nah, padahal saya berusaha tidak melakukan itu begitu. Saya sudah memperbaiki itu, tapi itu terus teringat begitu. Seperti saya tidak pernah melakukan sesuatu yang baik begitu. Seperti saya tidak pernah mengkoreksi itu begitu. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang yang seringkali tidak kita lakukan dalam ilmu komunikasi dengan pasangan adalah kita tidak pernah menanyakan kepada mereka, hari ini aku sudah sebaik apa dan menurutmu yang kurang di hidupku yang mana. Kita nggak nanyakan ke pasangan, jadinya kita nggak tahu. Ternyata skornya masih 2. Kita ke pertanyaan live Instagram. Sudah ada pertanyaan? Nah, sudah ada masuk pertanyaan, saya tunggu pertanyaan dari saudara. Oke, saudara-saudara, sudah satu pertanyaan dari Tirza Claire _ jika pertengkaran orang tua tidak sengaja didengar anak-anak, lalu apa sikap yang tepat dilakukan anak tersebut? Apakah diam saja, acuh, belaga, nggak tahu atau gimana? Jadi ini kebetulan anak-anak secara tidak sengaja dengar. Orang tua nggak ada maksud untuk supaya mereka tahu, tapi anak-anak ternyata dengar. Sebaiknya gimana? Nah, itu berarti kalian pernah ngalami kayak gitu enggak? Pernah enggak? Pernah. Menurut kalian sebaiknya gimana sebagai anak? Ngomong atau diem aja berpura-pura enggak tahu? Karena anak kita masih kecil ya, jadi kalau pas dengar orang tuanya bertengkar, dia tuh diam kayak shock Nggak gitu. berani ikut-ikut Ya. ya. Sedih pasti Sedih, sedih. yang lihatnya kita tuh aduh. Saya sebagai salah satu contoh anak yang bukan sesekali, hampir tiap hari menyaksikan orang dewasa itu bertengkar. Dan yang saya lakukan adalah karena saya yang satu-satunya Kristen di situ, jadi saya ngomong ke saudara-saudara saya, kalau ini dilanjutin keluarga kalian pisah loh. Saya ngomong gitu ke om-om saya, ke nenek saya. Jadi sebaiknya ngomong supaya orang tua tahu bahwa itu menyakiti anak-anak. Dengerin ya orang tua, dengerin. Menyakitkan banget. Menyakitkan banget. Nah, kita mau buat semacam satu waktu khusus. Teman-teman yang sudah di sini, Sadro, Nita, Uut dan Edi, coba kalian ungkapkan rasa sayang kalian ke pasangan kalian. Ngomong dengan bahasa yang paling jujur yang kalian tahu. Tadi di bagian yang pertama ada banyak sekali perbedaan, ternyata oh iya skorku cuma loro. Ternyata skorku cuma 4 ya. Jadi silakan ungkapkan keinginan kalian untuk berubah, kemauan kalian untuk mengasihi, komitmen kalian untuk everlasting sampai akhir Tuhan memanggil kita. Iya kan cita-citanya kayak gitu toh, bahagia. Pegang tangannya sambil tatap wajahnya. Silakan. Jadi gini,
ungkapkan dengan bahasa yang kalian tahu ya, nggak perlu dibuat-buat. Yang penting itu tulus disampaikan, karena nanti kalau nggak tulus ceritanya jadi panjang. Benar? Setuju? Setuju. Coba mulai dari Bapak Edi. Wah, abot ini. Ngomong apa? Aku tuh nangis. Cai. Kalau mungkin angka sempurna itu adalah 10, maka itu aku sangat jauh dari nilai itu. Tapi aku mau terus berjuang. Menjadi suami yang terbaik untukmu, menjadi ayah yang terbaik untuk anak-anak kita. Aku tahu itu sulit, penuh perjuangan, tapi aku akan berusaha. Tetap pegang tanganku. Karena aku tidak bisa berjuang sendiri menuju apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Thank you. Cium juga boleh. Tepuk tangan saudara-saudara. Silakan Bu Ut. Ini Ya, Ibu Ut dulu ya. Sabar ya. Aku minta maaf. Kalau misalnya belum bisa jadi istri yang terbaik, yang seperti yang kamu pengen. Tapi aku pengen kita belajar sama-sama. Kamu sabar sama aku, kamu bantu aku supaya kita bisa tetap sama-sama dengan anak-anak, keluarga kita bisa bahagia, terlebih kerinduan keluarga kita bisa jadi contoh, bisa
bisa jadi teladan buat keluarga. Silakan Sandro. Ini. Pandang wajahnya. Ada ini. Mami. Iya. Ya papi itu sayang banget sama mami, tau lah. Dari pertama kita nikah, banyak proses yang kita lewati. Pernah papi rada bikin mami jengkel waktu itu ya kan? Ya enggak? Ya papi minta maaf. Terima kasih mami itu pernah ngomong ke papi ngomong gini. Aku pernah ngomong sama istriku gini. Mi, kamu yakin gak sih kalau aku sayang sama kamu? Malah gak perlu aku ngomong gitu. Kenapa? Kan aku kasar, kan aku memang kayak aku kalau ngomong tuh kan agak tapi dia ngomong, oh, kamu loh sayang sama aku kelihatan. Kalau kamu gak sayang, kalau kamu papi gak sayang sama mami, pasti papi nggak sampai kerja mati-matian, sampai berani bela mami, sampai kita ada konflik intern keluarga, sampai sama mami berjuang berdua. Di situ saya merasa gini, saat istri nggak perlu ngomong kamu tuh bagus lebih, ternyata istriku tuh cara menyampaikan sayang itu seperti itu komunikasinya istriku. Saya ngomong, ih aku seneng loh istriku ngomong gini gitu, aku terima kasih banget. Ternyata mami tahu kalau papi itu sayang sama mami, sama Renan, keluarganya mami, keluarga aku, semua kita keluarga semua. Mungkin dengan cara papi ngomong, cara ngomong itu bikin nyakitin mami, kadang ngeselin. Tapi di sisi lain papi pasti percaya mami itu tahu maksud papi itu seperti apa. Maksud papi itu sayang banget. Yang pasti kadang berantem pun papi itu nggak pernah mikir ninggalin mami. Cuma kadang kata-kata papi kan ngeselin. Kamu tinggal, aku tak pergi sama Renan. Sebenarnya nggak mungkin aku sampai berani kayak gitu. Bodoh aku ninggalin orang sempurna seperti kamu itu. Iyalah, kamu istri yang pertama dan terakhir. Walaupun kita nikahnya dulu unik ya kan, nggak masalah sih. Yang penting kita udah jalan, kita berjuang bareng, kita merasain sesuatu proses yang harusnya waktu habis nikah orang punya proses lagi holiday, lagi jalan-jalan, honeymoon. Kita enggak, malah dikasih proses yang nggak enak. Tapi dia doanya istriku cuma ngomong gini, kamu ingat kan, Pi, kalau bisa ini jangan sampai berlanjut ya, biasanya nggak apa-apa wes. Untuk awal kita menikah, anggap ini perkenalan kita, karena kita pacaran juga pelan ya kan, pacaran cuma berapa bulan, karena kita bisa melewati sampai sekarang. Ya puji Tuhan, anak kita udah besar, kita udah melewati. Walaupun papi masih jauh dari kata sempurna menurut mami ya, yang pasti mami terbaik buat papi gitu. Segalanya papi berjuangin buat mami juga. Tepuk tangan saudara. Ku tetap cinta. Silakan Ibu Nita, ceritakan, ungkapkan bahasa kasihmu kepada suamimu. Mau ucapin terima kasih banyak buat papi yang mau memperjuangkan hubungan kita sampai sekarang, belajar bareng-bareng. Apa yang menjadi kesalahan kita yang dulu menjadi pelajaran yang sangat berarti buat kita untuk kedepannya. Jangan sampai berkelanjutan seperti itu.
kita selesaikan masalah demi masalah secara bersama-sama. Terima kasih juga karena papi juga membawa mami untuk bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Maafin kalau selama ini mami kadang banyak meremehkan papi juga. Ada perasaan kadang gak percaya sama papi, tapi mami tahu kok papi sudah papi yang dulu sama sekarang jauh-jauh lebih berbeda, jauh lebih baik lagi. Kita harus tetap terus bersama lewatin semuanya, berjuang buat anak kita juga, Renan. Selalu lakukan yang terbaik. Itu, terima kasih. I love you. Berikan tepuk tangan saudara. Jadi saudara dikasih Tuhan bahwa ternyata perbedaan itu bisa Tuhan pakai untuk menyingkapkan, membongkar kekurangan kita di depan pasangan. Thank you banget buat kehadiran teman-teman, Bro Sandro, Nita, Uut juga, Bro Edi. Terima kasih banget karena sudah hadir di tempat ini, berbagi cerita kalian, terbuka, jujur bahwa pernikahan yang baik itu dimulai dari kasih dan keterbukaan. Jadi kalau saudara bercita-cita untuk memiliki keluarga yang sempurna, pernikahan yang sempurna, mari kita mulai dengan dua hal, kasih dan terbuka, saling mengampuni, saling memaafkan. Saudara, kita belajar malam hari ini bahwa pertengkaran yang baik itu harus kita batasi dan harus ada solusinya. Begitu kita menemukan solusi, kasih kita itu tambah luar biasa. Kami saudara membiasakan diri ketika kami bertengkar, kami memilih tempat yang baik, waktu yang baik, kami sepakati bersama-sama dan kami akhiri dengan ini sensor dewasa, kami akhiri dengan hubungan suami istri. Karena kami merasakan kasih yang justru semakin melimpah ketika ada keterbukaan dan saling memaafkan. Jadi malam hari ini saya dan istri saya juga belajar dari teman-teman bahwa yes, kadang-kadang pernikahan itu jalannya nggak enak, tapi begitu ada kasih, wow, dampaknya luar biasa. Supaya Yuk Ngobrol menjadi inspirasi bagi setiap keluarga yang menyaksikan, saudara bisa chat dengan kami, menghubungi kami. Jika saudara ingin dilayani secara khusus dalam doa maupun konseling, saudara bisa langsung chat ke Instagram kami atau ke biodata kami supaya saudara bisa dilayani. Sampai bertemu kembali di dalam acara Yuk Ngobrol dan menjadi inspirasi dari perbincangan santai kita. Sampai bertemu lagi dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.